Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, dan ini memang sangat tepat sekali karena kita bisa mengamati Bapak dan Ibu bahwa kalau kita membuka di sosial media, bagaimana kemudian kalimat cacian, kalimat makian, saling mencela, saling melaknat itu begitu bertebaran di mana-mana. Dan ini efeknya juga saya kira menjadi sangat luar biasa di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, tidak membuang waktu lama agar bisa disambung dalam konteks psikologis tentang efek dari kalimat-kalimat yang tadi kita bahas, kita dengar dari narasumber kita. Yang kedua, kami mohonkan pencerahannya dari Ustadz Profesor Partino. Untuk itu waktu disilahkan. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati, menghirup udara segar pagi, menikmati kesehatan, sementara di luar sana banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sakit. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau menyapa dulu sama guru saya, ini Ustadz Ismail Siregar, ini 15 tahun lalu, kebetulan saya ikut Baitul Arqam juga, Ustadz Ismail Siregar itu yang memberikan materi termasuk almarhum Bapak Muhammad Muqaddas waktu itu. Mudah-mudahan Mas Ismail masih ingat. Ya, pada jamaah pengajian Golden Habit, jamaahnya Mas Dr. Agus Sukaca yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan sependek yang saya tahu, karena saya juga belajar itu baru sedikit, makanya tiap hari Sabtu itu saya ikut ngaji di Mas Dr. Agus. Jadi memang namanya mencela, kebiasaan mencela, sudah dikatakan tadi itu tidak baik. Dan juga dari tinjauan psikologi, itu banyak faktor-faktornya. Kenapa orang-orang itu mencela? Bisa jadi karena dia mempunyai perasaan iri, sirik, tapi bukan syirik ya, bukan syirik yang mensekutukan Allah. Jadi ada perasaan-perasaan iri. Orang lain sukses, kenapa saya tidak? Jadi ada perasaan iri. Juga ada penyebabnya, salah satunya juga rendah diri. Misalnya merasa dirinya miskin, merasa dirinya bodoh, mengatakan bahwa dia kaya itu betul itu kaya yang barokah. Paling-paling dia itu hasil korupsi saja. Karena jabatnya gitu, apalagi di tempat yang basah. Nah, itu juga hal-hal yang untuk sebenarnya itu untuk menutupi kekurangan diri sendiri. Juga persaingan, ini terutama persaingan-persaingan yang tidak sehat. Baik persaingan bisnis, baik politik, maupun karir, itu juga bisa menjadi pemicu orang mencela. Sebenarnya kenapa kita harus mencela, tidak melihat diri sendiri? Ya, memang kalau mengoreksi kesalahan orang lain itu begitu gampang. Makanya sampai ada peribahasa, kuman di seberang lautan tapak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu menunjukkan betapa kita itu mempunyai kelemahan-kelemahan, tapi kita tidak pernah mengoreksi. Sedangkan orang lain, sekecil apapun kita koreksi. Juga kadang-kadang orang merasa bisa, bukan bisa merasa.
Nah, ini ada filsafat Jawa, ini bagi orang Jawa itu mesti tahu. Bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Nah, orang merasa bisa, wah itu pekerjaan apa? Misalnya modifikasi motor, roda 2 jadi roda 3. Itu gampang saja. Wong itu ada ilmunya kok. Saya itu punya rancangan yang lebih hebat lagi. Bukan hanya roda 3, mungkin saya punya roda 4. Dengan menceritakan banyak macam tentang kehebatannya. Padahal dia hanya merasa bisa, tapi tidak pernah dipraktekkan. Juga hal lain yang menyebabkan suka membanggakan miliknya. Orang yang membanggakan miliknya, apapun yang dipunyai, kadang-kadang itu juga untuk menjelekkan orang lain. Misalnya, punya sepeda motor. Sepeda motor meskipun biasa-biasa, anggap, wah ini istimewa. Tidak pernah namanya mogok, hebat terus. Orang lain dianggap yang sepele. Itu namanya menyepelekan orang lain. Padahal sebenarnya sama-sama mereknya, tahunnya sama. Tapi menganggap dirinya itu lebih super daripada orang lain. Ya, ini juga ada hubungannya dengan merasa lebih superior kalau orang lain dianggap biasa-biasa saja. Pokoknya apa-apa saya itu bisa hebat. Nah, hal-hal ini sebenarnya akan mengakibatkan kepada kejiwaan kita. Tadi Mas Dokter Agus sudah menyinggung hormon endorfin. Itu yang akan meningkatkan, mungkin termasuk meningkatkan imun kita ya Mas Dokter Agus itu. Betul ya. Endorfin itu. Nah, bagaimana kita memelihara itu? Nah, kalau namanya orang yang iri, orang yang dengki, orang yang sirik, orang yang merasa bisa, itu nanti jatuhnya ada ke namanya sombong. Ini. Jadi ini kalau diterus-teruskan akan jatuh pada kesombongan. Nah, kesombongannya itu, sombong itu kan pakaiannya Allah. Manusia itu tidak punya hak untuk sombong. Apa yang kita sombongkan? Meskipun kita memiliki semuanya. Milik kita itu apa sih? Kita itu nggak punya milik. Kita itu hanya titipan. Anak kita misalnya pendidikannya tinggi-tinggi. Tidak perlu kita sombongkan. Ini saya berhasil karena apa? Ya saya mendidik demikian dengan baik, makanya anak-anak saya berhasil. Semua bisa jadi dokter, semuanya bisa jadi pada lulus S2 semua sudah bekerja. Tidak perlu disombongkan. Dan meskipun baik, tidak perlu diceritakan atau diumumkan ke orang-orang lain. Karena apa? Itu akan dekat dengan sombong. Nah, kalau ditanya, ya kita jawab. Putranya yang besar di mana, Pak? Alhamdulillah, dia sudah bekerja di sini. Tidak perlu dikasih tahu, wah dia malah sekarang posisinya sudah bagus. Tahun lalu menjadi kepala bagian, sekarang sudah menjadi kepala cabang, dan sebagainya. Tidak perlu diceritakan. Kalau ditanya selanjutnya, kita jawab. Kita bicara seperlunya. Makanya Allah memberikan kita satu mulut itu ada maksudnya. Supaya kita lebih sedikit bicara, tapi lebih banyak mendengar. Nah ini yang bahaya itu kesombongan. Nah, orang itu kalau namanya iri, dengki, dan sebagainya, itu mesti pikirannya tidak tenang. Nah kalau tidak tenang, makanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Subjektif well-being-nya itu tidak akan dapat. Orang-orang yang iri, orang yang dengki, yang merasa tidak suka dengan orang lain, yang suka mencela, itu pasti hatinya tidak tenang. Kita bisa mengukur sendiri, kita tenang atau tidak. Kita banyak pikiran atau tidak. Ukur saja dilihat dari tidur kita. Apakah kita bisa tidur berkualitas atau tidak? Kalau udah naik tempat tidur, klisa-klisi itu apa bahasanya? Jadi tidak bisa tidur menghadap. Ya, tidak bisa tidur terlelap itu Mas Agus. Tapi hanya matanya merem tapi pikirannya masih geramjang kemana-mana, balik ke kanan, balik ke kiri. Nah ini. Tidak pulas. Iya.
Nggak bisa tidur yang berkualitas. Itu karena apa? Pikiran. Jadi tubuh kita semua dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau sudah begitu nanti jadinya ini dalam bahasanya Mas Dokter Agus kan insomnia. Tidak bisa tidur karena mikir. Biar sampai tengah malam juga tidak bisa tidur. Lain dengan saya, istri itu sampai bilang, Bapak itu kalau sudah bau bantal langsung ngorok gitu. Biar jam 9 itu saya sudah begitu bisnya. Sudah masuk tempat tidur, ngelekar, sudah bablas gitu. Nah, ini adalah ketenangan, ini adalah kebahagiaan. Jadi sebenarnya semua ini tergantung dari pikir kita. Makanya nanti mungkin ada bahasan tentang positive thinking ini, Mas Dokter ya di akhir-akhir nanti. Ini juga akan akan mempengaruhi kita, pola hidup kita, pola pikir kita, tingkah laku kita. Habit ke-9 itu, Prof. Siap. Nah, makanya termasuk gongnya itu positive thinking. Makanya kita harus tidak boleh suudon, kita kan harus kusnudon. Kepada orang lain pun begitu. Makanya kalau ada orang mencela kita, justru kita jangan reaktif. Kalau reaktif itu energi kita akan berkurang juga. Jadi kita akan melepas energi-energi yang tidak bermanfaat bagi kita. Kan kita juga akan mikir, kalau dirasani misalnya kok begini-begini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan saja saya akan bisa lebih baik ke depan gitu. Dipupus gitu. Kalau jawabannya itu apa-apa itu dipupus. Jangan terus di frontal. Biarpun orang sebaik apapun, pasti ada orang yang tidak nyaman kepada diri kita. Kita harus maklumi. Sebaik apapun usaha kita, pasti ada orang yang juga tidak sejalan dengan kita. Kuncinya apa? Kita semuakan kepada Allah. Semua serahkan pada. Kita sudah berusaha baik, caranya baik, tidak menyakiti orang, ya mudah-mudahan hasilnya baik. Kalau ada orang tidak puas, ya memang di dunia itu ya sudah seperti itu. Kita nggak usah protes. Ya mau apa? Ya biarkanlah saja. Lebih baik doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya supaya menjadi yang lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu sebaiknya menata diri ke dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kalau punya pikiran kepada orang yang jelek-jelek, nanti itu menghabiskan energi kita. Karena justru orang sakit itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir, menyikapi. Kita mungkin bisa mengambil contoh ya, contoh orang gila. Mana ada orang gila yang sakit, padahal tidurnya kadang-kadang di halte bis atau apa, tidurnya begitu, nggak pakai selimut. Nah, kalau kita itu masuk angin, kalau dia makannya juga makan sembarang, kadang-kadang bekas-bekas orang lain, kenapa dia juga tidak sakit? Karena dia pikirannya itu tidak seperti kita. Kalau kita kan berpikir macam-macam, dia nggak punya pikiran, sudah begitu, tidur enak dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi kita sebaiknya tetap saja, meskipun kita dicela, ya sudah, kita banyak-banyak istighfar. Istighfar itu untuk memperkuat diri kita, supaya hormon endorfin itu selalu berproduksi sehingga kita tetap sehat. Kita boleh tua, tapi semangat tetap muda, tetap harus sehat. Karena ini harta yang paling mahal di kita itu adalah kesehatan. Karena orang yang tidak sehat, kalau pikirannya sudah tidak sehat, nanti akan menjadi pengaruh kepada fisik kita. Jadi bukan fisik kita segala-galanya, tapi justru karena pikiran akan membelokkan kepada tubuh kita. Makanya itulah pentingnya otak kita, central nervous system, itu mengatur segalanya. Jadi kalau pikiran lurus kita, insya Allah akan lurus juga kita. Kita akan tenang, kita akan mencapai kebahagiaan. Memang kebahagiaan itu sangat relatif. Subjektif well-being itu sangat relatif.
Itu di mana dicari kebahagiaan? Kebahagiaan itu cari di diri kita sendiri. Kita cari kebahagiaan itu di rumah kita sendiri. Usahakan kita itu hindari dari mencela. Justru orang-orang yang jelek bagaimana kita doakan menjadi baik. Itu akan memperkuat diri kita. Imun kita akan semakin naik. Tapi kalau kita selalu berpikiran yang negatif, itu yang tidak baik kepada kita. Akan menggerogoti imun kita. Ya karena ini saya kan hanya untuk tambah-tambah sedikit sependek pengetahuan saya, Mas Dokter Agus sama Mas Agus Budi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Partino memberikan tambahan yang sangat luar biasa. Jadi saya catat tadi kalimat yang pertama bahwa salah satu penyebab kenapa orang suka mencela, mencaci dan sebagainya itu ternyata iri hati gitu. Nah ini menambah motivasi dan semangat agar ternyata dia hanya iri saja. Itu lebih memudahkan kita untuk mengikhlaskan ketika mungkin orang mencela atau mencaci diri kita. Terima kasih Prof.